Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menyampaikan ilmu kepada saudaraku dimanapun berada yang sedang mengeluh luka lambung diiringi asam lambung. Video lalu telah saya kupas cara mengobati asam lambung yang tidak luka lambung. Tiada lain obat luka lambung adalah kunyit. Kunyit di blender atau diparut, direbus, saring airnya, diminum. Yang bagusnya diminum mau tidur kita minum. Jadi ntar dia selama kita tidur dia menambal luka-luka yang ada di lambung kita. Jangan banyak-banyak, kira-kira ya 1 jari gini dah, 3 ruas. Jangan banyak-banyak. Selama 2 minggu. Jadi penggunaan kunyit itu 2 minggu aja. Kemudian kalau kita mau kombinasikan dengan sirih itu selama 1 minggu. Kalau sama sirih 1 minggu. Baik itu di blender, sirihnya juga, atau disobek-sobek, atau kunyitnya diparut, direbus sampai mendidih, diminum airnya. Bisa 2 kali juga bisa. Mau sebelum makan, pagi-pagi bangun tidur, itu bisa. Jadi ingat, menggunakan kunyit cukup 2 minggu. Cukup 2 minggu, setelah itu stop. Nah, kalau kita mau melanjutkan, maka kita bisa lanjutkan dengan dibikin kayak teh atau dibuat seperti sayur. Baiklah, itu caranya untuk mengobati luka. Ini khusus obat untuk mengobati luka. Kemudian apa aja makanan yang harus kita makan? Makanan yang harus kita makan, nasi putih. Itu di bubur atau nasi di blender, jadi kan lembut. Lauk pauknya apa aja? Ikan, telur, kemudian tahu. Nah, tempe jangan, karena tempe ada raginya. Pakai ragi. Nah, kalau tahu yang ada formalinnya jangan. Kalau bisa tahu yang asli tanpa formalin. Kalau tahu yang tidak pakai formalin itu, dia itu hancur tahu itu. Kalau dipegang aja udah hancur. Itu jatuh aja dia langsung hancur berantakan itu kalau tahu tanpa formalin. Kalau tahu yang pakai formalin itu jatuh dia nggak hancur. Kalau pecah berarti dia masih ada formalinnya. Kalau yang nggak pakai formalin itu hancur berantakan, jadi kayak ini lagi dah, kayak tepung lah istilahnya. Seperti itu. Kemudian sayurannya yang sebenarnya udah saya jelaskan nih di video yang lalu. Sama makanannya sama dengan makanan asam lambung. Sayurannya seperti bayam, wortel. Terus kalau ini labu siam, coba pokoknya kalau labu siam kalau cocok lanjut. Biasanya kan kalau nggak cocok itu di keras satu di leher gitu. Kalau cocok dilanjut. Kemudian yang dilarangnya apa? Yang dilarangnya yaitu minuman bersoda, kemudian kacang-kacangan, kan keras. Kacang itu kenapa kacang-kacang nggak boleh? Karena keras. Kemudian apalagi gorengan-gorengan yang berminyak, itu nggak boleh. Apalagi banyak, sebenarnya sih banyak.
kue-kue yang mengandung bahan pengawet seperti kue-kue yang pakai ragi, roti yang pakai ragi, itu hindari dah. Makanya itu yang bagus seperti sagu tapioka itu dibikin encer, nah itu diminum. Itu antara alternatif daripada ini apa namanya, air tajin, itu air beras gitu kan. Kalau mau masak tuh udah mau mateng kan airnya kental tuh. Nah itu bagus tuh air beras, sendokin tuh buat diminum, itu bangun tidur itu. Gunanya ya apa ya, gunanya buat lambung, buat nambah-nambah lambung kan gitu. Selain kunyit kan makanan juga disaring oleh lambung kemudian disalurkan, dia nanti akan menambal asam lambung juga. Kayak buah-buahan udah saya jelaskan juga di video yang lalu tentang asam lambung. Oke lah, saya jelaskan lagi sini. Buah-buahan, apel kulitnya dikupas, kemudian buah pir, pepaya, pisang itu yang mateng banget pisang. Nah terus udahlah itu aja dulu 5 macam buah-buahan, pisang yang mateng. Kemudian kayak tomat, buah-buahan itu jangan, itu asam. Tomat, terus apel juga harus apel yang merah, apel yang manis. Apel hijau jangan, asam. Terus dari sayur-sayuran yang bagus yaitu tadi bayam, wortel sama apa. Nah terus bumbunya kayak yang tidak boleh itu sasa atau penyedap rasa, udah di video yang lalu udah. Penyedap rasa itu nggak boleh, kayak kecap kayak begitu, banyak pakai bahan pengawet. Terus ini juga bawang merah, bawang putih itu juga nggak bagus buat asam lambung. Ini saya udah pernah ngalamin. Jadi semua ini saya pernah alamin. Jadi itu kalau kita makan bawang putih itu kerasa banget, nyelak di tenggorokan itu. Jadi artinya itu mengandung apa sih, gas, mengandung ini kan agak pedas-pedas gitu, itu namanya bawang putih. Nah seperti itu. Lada itu jangan, cabai mungkin pedas-pedas, udahlah itu aja lah, sedikit garam, jadi itu aja, kasih gula dikit. Jadi masakannya begitulah kita. Kok begitu? Ya begitu, memang begitu, namanya orangnya sakit. Kan akibat kita juga dulu, kita telah menjolimi lambung kita, makan sembarangan, apa aja dimakan. Akhirnya lambung kita menderita. Nah di saat lambung kita menderita, ya itulah makanan dia. Yang lembek-lembek, sayur juga harus dimatengin, harus benar-benar empuk. Begitu. Nah kemudian cara makannya juga sedikit, yang penting terus menerus gitu, sering, sedikit sering. Misalkan sepiring dibagi 3 buat 3 kali makan, lapar makan, terus saya begitu. Nah seperti itulah, ini kita masalahnya lambung kita lagi bermasalah, maka kita manjakanlah lambung kita dengan cara makanan yang seperti itu. Nah terus kayak ikan tadi, selain ikan laut itu ada ikan yang bagus, itu ikan gabus. Itu ikan gabus itu bagus. Jadi seperti itulah cara mengobati asam lambung yang disertai dengan luka. Nah ini memang sulit, ini saya aja pengalaman 1 tahun lah gitu, 1 tahun. Cuman setelah saya tahu caranya, ya dari mereka juga, dari pengalaman mereka yang pernah mengalami asam lambung. Banyak tuh di YouTube yang hoak, saya pernah ikuti, bohong semuanya. Yang udah saya ceritakan kemarin tuh di video tentang asam lambung, banyak sekali tuh yang salah gitu, salah kaprah, nggak taunya luka lambung diobatinnya akhirnya nggak cocok kayak begitu. Makanya ini saya pengalaman saya. Nah untuk selanjutnya sembuh, kemudian kambuh lagi. Itu kalau kambuh itu apa? Yaitu makan yang asin-asin, itu bikin kambuh juga, itu perih ke luka.
terus kerja yang terlalu berat. Nah makanya kalau lagi lambung lagi bermasalah, kerjanya yang ringan-ringan aja, jangan dulu kerja berat. Kemudian apalagi, nah makanan juga yang dilarang tadi, istilah kata belum jelas, belum terperinci. Nanti terperincinya di deskripsi, baca dan lihat nanti di deskripsi itu akan terperinci. Nah di video ini saya baru istilahnya garis besarnya aja, istilah kata acak-acakan yang ngejelasinnya, karena ini konsep juga, istilah kata sama juga, ini sama apa yang saya ucapkan. Nah terus kayak susu itu jangan, kafein, kopi, coklat, soda, terus apalagi itu keju juga itu jangan. Banyak banget, pokoknya hampir semua makanan itu harus dipantang, harus kita ikuti pantangan. Nah tidurnya sama yang di video lalu saya jelaskan, yaitu setengah duduk. Tidurnya itu nyender, setengah duduk lah istilah kata, agak miring. Kalau duduk lurus, dia agak miring. Jadi seperti itu. Jadi ini cara-cara mengobati asam lambung yang disertai dengan luka lambung. Nah luka itu ya tadi obatnya kunyit selama 2 minggu, kombinasi dengan daun sirih 1 minggu. Jadi total kunyit itu 2 minggu. Setelah itu selesai, stop. Takut apa? Takut berlebihan, yang ada bukan sembuh, malah nambah luka. Kunyit memang obat, tapi kalau berlebihan akan menimbulkan luka lagi, istilah kata begitu. Ya intinya seperti itulah. Cukup 2 minggu. Setelah itu ya udah, kita cara makan aja itu yang teratur, cara hidup sehat. Kemudian kita udah tenang aja, udah pasrah aja sama Allah, pasrah ini bahwa ini ada ujian dari Allah. Memang sih kadang-kadang kalau lagi asam lambung lagi kronis itu ada yang rasa takut kesendirian, keluar aja takut, ngedengar suara ambulan takut, kan itu akibat daripada saraf-saraf lambung itu berbeda-beda. Misalkan ada saraf tertentu takut sama suara ambulan, yang saraf tertentu ada yang takut sama sendirian, ada yang takut dua-duanya. Sendirian hawanya takut, ngedengar suara ambulan takut. Nah itu kalau lagi kronis itu ada seperti itu. Itu saya rasakan, itu pernah itu. Nah seperti itulah. Jadi semoga dengan cara ini saudara-saudaraku yang sedang menderita asam lambung yang sampai saat ini belum sembuh, yang paling utama itu tadi, yang paling utamanya itu cara tidur. Hati-hati banget itu cara tidurnya ya. Jadi harus jangan enak-enak begitu aja tidur celentang, itu asam lambung naik ke leher. Kalau sudah naik ke leher itu akan radang tenggorokan, jadi nambah parah lagi. Tenggorokan radang, lambung radang, asam lambung udah jadi tambah penyakit. Itu insya Allah dengan cara itu, pengalaman saya, dan saya pernah praktekkan ini 1 bulan. Ya 1 bulan saya sembuh, langsung saya bisa macul apa itu. Nah itu kambuh lagi tuh gara-gara macul dulu. Berlebihan, saya kecapean, salah makan, gorengan dulu saya makan lagi tuh gorengan, nyobain gitu. Udah lama nggak makan gorengan, saya paling suka sama gorengan, bala-bala apa kan gitu. Akhirnya nafsu makan itu, kambuh lagi aja. Nah itu, hati-hati banget itu. Maksud kita kalaupun udah sembuh, ngerasa sembuh, masih tetap pantang nih. Sekarang aja saya masih tetap pantang ini. Ini buka puasa aja saya pakainya apa? Bikin ini ongol-ongol. Saya buka puasa pakai ongol-ongol, diawalin. Pakai ongol-ongol. Kan bahan itu dari ini, dari sagu aren. Kalau ongol-ongol itu sagu aren, bukan dari sagu singkong. Pakai ongol-ongol kan empuk dia. Kayak begitu nih saya cara saya masih menghindari garam ini. Saya pernah kemarin waktu yang lalu saya kambuh akibat
banyak terlalu makan asin, makan garam yang berlebihan, perih, lemes, ngap. Itu gara-gara asin pernah saya. Sebulan nggak sembuh, 2 bulan nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya apa? Saya coba temulawak, ternyata kelebihan dosis. Temulawak bukan obat radang, bukan obat luka lambung. Obat luka lambung itu cuma kunyit dengan yang tadi itu yang saya sebutkan. Akhirnya saya coba-coba, kan kata dokter radang lambung bisa atau tukak lambung bisa juga disebabkan oleh bakteri H. pylori, di mana bakteri tersebut bisa timbul ada karena lingkungan, karena bisa nular, karena lingkungan yang kotor, karena dari alat-alat masak atau makanan yang kotor, katanya H. pylori suka ada lah. Akhirnya saya berpikiran nih, karena nggak sembuh-sembuh, 2 bulan saya nggak sembuh-sembuh, masih sakit juga. Waduh, kagak nyari-nyari duit nih. Duit yang ada malah habis, tabungan yang ada malah habis. Akhirnya apa? Saya coba cari-cari di Google, ketemu nih kata dokter ada obat pembunuh H. pylori, yaitu berbentuk tablet antibiotik, namanya metronidazole. Ini obat keras nih, metronidazole obat keras, dan ini hanya dengan resep dokter sebenarnya mah. Ini pun kalau sudah ketahuan betul-betul ada kuman, ada bakteri H. pylori-nya. Nah kalau nggak ada, itu dokter-dokter itu nggak pernah ngasih obat ini. Tapi saya coba-cobalah, karena saya berpikir mungkin barangkali karena lingkungan saya lingkungan termasuk ya orang susah, maka lingkungan kotor, beda sama orang kaya lah. Orang susah namanya juga hidup di serba begini, serba kotor. Akhirnya saya coba minum nih obat ini. Pertama metronidazole ini saya minum hari pertama saya minum 1 setelah makan. Ini setelah makan nggak ada reaksi, nggak ada gejala apa-apa nih, nggak ada efek samping. Pas hari kedua saya minum pagi setelah makan sama siang setelah makan, sorenya kerasa. Berarti ini overdosis, ini lebih, nggak boleh banyak-banyak. Akhirnya kerasa tuh yang namanya puyeng, mual, terus demam. Wah, yang saya ngerikan dari efek obat ini adalah menambah luka yang parah. Jadi bukannya sembuh malah tambah luka parah di lambung kita. Bahkan bisa ke yang lain-lainnya bisa luka kan gitu. Gara-gara obat ini akhirnya saya stop. Nah kalau memang kita masih yang penasaran gitu ya, penasaran, coba jangan 1, sebelah aja, setengahnya. Coba dulu setengah, hari pertama minum setengah. Kalau nggak ada efek samping, nggak ada mual, nggak ada pusing, nggak ada demam, berarti itu cocok. Udah setengah aja, 1 hari setengah, besok coba lagi setengah. Misalkan besok nggak ada juga efek samping, nah lanjutkan lagi. Pokoknya di mana ada efek samping yang tadi saya sebutkan, pusing, mual, demam, itu langsung stop. Jangan sekali-kali diminum ulang, jangan sekali-kali diminum lagi. Stop itu, metronidazole itu stop. Jadi kalau misalkan tidak ada setengah ini, nah, sampai 5 hari atau 6 hari, cukup dah, udah cukup. Itu kalau di total 3 tablet, kan setengah-setengah, sebelah-sebelah kan gitu. Jadi cukup, artinya 3 tablet itu anggaplah H. pylori udah mati. Ini obat memang benar, ini pahitnya minta ampun.
Masa Allah pahitnya nempel di lidah aja. Aduh, susah ngilanginnya, pahit banget. Makanya saya minum satu, kebanyakan kayaknya ini kebanyakan. Hari keduanya saya minum 2 itu kebanyakan. Udah dah, jangan ikutin saya, jangan. Coba setengah. Coba setengah, belah 2. Banyak kok ini di obatnya di apotek murah, cuman 8.000. Waktu itu saya beli 8.000-an saat ini berapa tuh? Ada berapa isinya? Ada 10 atau ada berapa? Murah ini obatnya. Cuman ini obat keras nih, hati-hati nih. Ini obat harus resep dokter, dan itu pun ini harus udah terbukti ada benar-benar bakteri H. pylorinya. Kalau belum ada, kita istilahnya kan belum ketahuan, kita mau belum dimasukin kabel, belum ada kamera yang masuk ke lambung, jadi belum ketahuan. Tapi saya mau coba-coba aja dah. Habis 2 bulan nggak sembuh-sembuh, 2 bulan lebih nggak sembuh-sembuh. Udah penasaran saya coba aja. Saya coba itu, ya saya udah berkeyakinan udahlah 3 tablet udah mati dah itu, istilah kata. Udahlah, udah mati, anggap aja udah mati kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah kan bisa sembuh gitu, bisa ya mungkin entah dari obat itu, entah dari yang pengalaman dari teman saya itu tuh yang kunyit dikasih daun sirih. Nah itu tuh, antara itu dah, wallahu alam dah. Yang penting mah saya percaya sama Allah, udah waktunya sembuh, ya Allah kasih sembuh juga dengan perantaran itu. Memang bener sih itu, yang kunyit sama sirih itu kerasanya memang perih di lambung, itu kita nggak bisa tidur tuh hari pertama. Itu jangan kaget, makanya jangan banyak-banyak, jangan lama-lama minumnya, cukup seminggu. Paling lama itu seminggu, paling lama seminggu. Udah, yang kunyitnya kayak tadi itu. Nah kalau emang mau coba yang tadi tuh antibiotik tadi ya seperti itu tuh. Kalau boleh yaitu setengah dulu, rasakan. Kalau efek sampingnya ada, stop udah, walaupun baru sekali, udah jangan diterusin. Udah, stop. Kayak saya tempo hari udah habis 3 tablet berarti. Udah langsung saya buang aja itu obatnya, saya lemparin kemana tahu, ke ini. Udah saya ini. Bukannya sembuh gua, malah ya mungkin iya sih efeknya ke situ, tapi kemungkinan ya si bakterinya itu ya mati, istilah kata itu. Mungkin cacing-cacing bakteri-bakteri yang ada di perut juga pada mati itu dengan obat itu, dengan 3 tablet itu.